Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my back channel. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang pupuk NPK Bonska beserta fungsi dan juga manfaat untuk tanaman. Makanya jangan kemana-mana, simak terus video saya. Pada pupuk NPK Bonska ini merupakan salah satu yang disubsidikan oleh pemerintah sehingga harganya bisa dijangkau oleh pemerintah. Nah, dengan adanya subsidi ini pemerintah bisa mendapatkan atau membeli dengan harganya yang murah. Selanjutnya, pupuk NPK Bonska ini sering disebut dengan pupuk majemuk karena terdiri dari beberapa unsur hara mikro, yaitu nitrogen, fosfor, kalsium, dan juga sulfur. Hingga saat ini NPK Bonska sudah dikenal luas dan banyak digunakan oleh petani. Pupuk NPK ini sangat membantu petani karena harganya yang murah dan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Jadi pupuk NPK ini jelas ya, sudah tidak diragukan lagi karena banyak petani yang menggunakan ini dan hasilnya sudah ada, dan biasanya itu hanya beberapa persen atau 50% dengan menggunakan pupuk NPK Bonska ini bisa 90% ya hasilnya. Selanjutnya, pupuk ini banyak digunakan oleh petani padi karena mampu meningkatkan hasil panen dan kualitas gabah. Rata-rata ya loh, termasuk saya sendiri ya, saya menggunakan pupuk NPK Bonska ini karena dengan pupuk ini hasil yang saya peroleh juga berbeda dengan tidak menggunakan pupuk NPK Bonska ya. Selanjutnya yaitu tanaman padi yang dipupuk dengan ini menghasilkan butir lebih berisi. Nah, dengan menggunakan pupuk ini ya, padi atau butir padi ini lebih berbobot atau lebih berisi ya. Nah, untuk selanjutnya pupuk NPK Bonska ini mulai berproduksi pada awal tahun 2000 dan resmi dipasarkan pada bulan Agustus 2000 ya. Jadi dalam waktu setahun itu sudah bisa langsung diresmikan dari mulai awal produksi dan sampai dikeluarkannya ya. Untuk pupuk Bonska ini pertama kali diproduksi oleh BUMN yang berkonsentrasi dalam produksi pupuk dan juga semen, yaitu PT Petrokimia Gresik. Untuk saat ini ya, di tempat saya sendiri Petrokimia Gresik di stop ya, sekarang diganti pupuk yang dari Palembang yang katanya itu lebih bagusan yang Gresik daripada yang Palembang. Tapi sebenarnya itu pupuknya sama cuman mungkin kepercayaan orang-orang tertentu karena sudah lama menggunakan Petrokimia Gresik ya. Jadi untuk yang baru dari Palembang ini masih dirasa kurang diyakini ya untuk hasil atau kualitasnya. Terus pupuk Bonska ini ya
tersedia dalam dua ukuran ya lur ya, atau ukuran kemasan, yaitu ada yang 20 kg dan ada yang 50 kg. Nah, untuk yang saya gunakan sendiri yaitu 50 kg, karena untuk 20 kg itu sebenarnya tanggung lur. Terus pupuk Ponska ini tidak dijual bebas di pasaran karena ini adalah pupuk bersubsidi yang dijual tertutup. Pupuk ini hanya bisa didapat oleh petani-petani yang tergabung dalam kelompok tani dan yang sudah terdaftar. Jadi kalau misal petani pemula itu setidaknya harus ikut dalam kelompok petani, karena kalau nggak ikut kelompok petani ini akan sangat susah ya lur ya untuk mencari pupuk ini ya lur ya. Kalaupun ada ya lur ya, itu pupuk yang non subsidi dan harganya itu agak lumayan mahal lur. Nah, terus untuk persentase kandungan pupuk Ponska ini yaitu nitrogen, fosfat, kalsium, sulfur, dan kadar air maksimal 2%. Jadi kalau pas pemupukan ini ya lur ya, usahakan ada air walaupun hanya 2% untuk memudahkan peresapan pupuk tersebut ya lur ya. Terus sifat-sifat daripada pupuk Ponska ya lur ya. Pupuk Ponska ini berbentuk butiran atau granul ya lur ya, yang berwarna merah atau yang berwarna merah jambu atau pink dan mudah diserap oleh tanaman. Memiliki kandungan unsur hara yang lengkap. Terus fungsi dan manfaat Ponska, ini yang ditunggu-tunggu fungsinya ya lur. Fungsi Ponska adalah pupuk majemuk yang terdiri dari beberapa unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu masing-masing dari unsur hara terdapat pada pupuk Ponska memiliki peranan dan fungsi yang berbeda pula. Oleh sebab itu, sebagai pupuk majemuk, pupuk Ponska ini memiliki fungsi dan sifat yang beragam pada tanaman. Manfaat pupuk Ponska untuk tanaman yaitu memacu pertumbuhan vegetatif dan juga generatif ya. Terus menguatkan batang tanaman sehingga tidak roboh. Padahal ya lur, kalau di tempat saya itu yang menggunakan ini di musim penghujan ya lur ya, tetap pada roboh lur sama saja. Jadi untuk memilih atau menanam tanaman padi ini untuk mengatasi roboh apa tidaknya itu tergantung dari kita memilih padinya ya lur ya. Misalnya kita di saat musim penghujan kita menanam padi yang sekiranya padi itu tidak tinggi ya lur ya, jadi yang pendek. Misal kita ada saat musim penghujan ada angin, tidak terlalu mudah roboh. Selanjutnya yaitu memperlancar pembentukan gula dan padi, terus memacu pertumbuhan akar pada tanaman. Jadi kalau kita menanam padi umur 13 hari setelah tanam, kita kasih pupuk ini pas ya lur ya, di saat tumbuh-tumbuhnya dan juga memperbanyak anakan. Selanjutnya membuat tanaman lebih hijau dan sehat, jelas ya lur ya. Kalau kita sudah mulai memupuk, otomatis tanaman yang kita pupuk tadi akan menjadi hijau dan sehat. Selanjutnya meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit.
sulit itu lur, karena dari serangan penyakit itu bermacam-macam lur. Ada yang berupa hewan kecil dan ada yang hewan besar. Kalau kecil ya termasuk orang, sangit, kalau besar ya tikus tadi lur. Selanjutnya membantu pembentukan bunga dan buah. Nah ini kalau kita sudah di umur 30 atau 40 hari setelah tanamnya lur ya, itu ada pemupukan yang kedua, jadi cocok untuk pembentukan bunga dan juga buah. Nah di saat pembentukan bunga dan buah ini kita segera untuk memupuk agar buah yang kita peroleh itu maksimal, dan untuk tanamannya untuk membuat padi itu lebih berisi atau berbobot juga maksimal ya. Untuk memperbesar buah, umbi dan biji, meningkatkan kandungan protein. Nah ini agar protein yang ada atau yang dibutuhkan oleh tanaman bisa maksimal lur. Untuk pemakaian saya sendiri ya lur ya, di ukuran lahan 1 hektar ya lur ya, menggunakan 300 kilogram. Kebetulan di rumah saya itu enggak sampai 1 hektar lur, hanya 1 hektar, jadi penggunaannya 300 dibagi 2. Terus dalam pemupukan itu kan 2 kali, jadi di umur 15 hari setelah tanam itu menggunakan 75, dan untuk di hari 40 itu atau lebih itu menggunakan 75 lagi untuk membuat bunga dan buah, agar buah yang kita dapatkan dari tanaman tadi itu maksimal.